Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Kami menyapa Bapak Ibu, apa kabarnya? Bapak Ibu Amang Inang, Remaja Napo Sebulung, dan semua pendengar renungan hari ini. Biarlah dalam damai sejahtera dan kekuatan dan kesehatan yang prima. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu supaya kita melakukan perintahnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi memahami perintah Tuhan bukan memakai perspektif kita, cara pandang kita. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarkan Tuhan yang berbicara dalam diri kita. Jadi Tuhan mengingatkan Samuel, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, yaitu tentang pemilihan raja di Israel itu sendiri. Jadi manusia memiliki figur, jikalau seorang raja itu ya harus perawakannya harus yang tinggi, harus yang cakap, harus yang secara fisikly itu sempurna. Itu pandangan manusia. Karena manusia memang punya standar sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengingatkan Samuel, jangan pakai standar manusia. Pakailah standar Allah, melihat dan mengetahui apa rancangan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku, sering sekali kita terjatuh kepada standar-standar kita. Jadi ada orang berkata kebahagiaan mereka standarnya adalah kalau sudah punya ini dan itu. Sesungguhnya Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan daripada kita, kebahagiaan kita bukan persoalan pemenuhan standar ini dan itu. Saya sudah punya ini dan itu, saya harus punya ini dan itu. Tetapi standar kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah hati yang berdamai. Hati yang boleh tenang, hati yang boleh memaafkan, hati yang boleh dapat mengucap syukur, itu sesungguhnya kebahagiaan itu Bapak Ibu. Jadi jikalau manusia sering melihat secara fisik, oh dia seperti ini, dia punya ini, maka dia kehormati, oh dia tidak punya ini, tidak punya itu, maka ya pandangan saya biasa saja. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari belajar untuk berbicara, memperhatikan bagaimana setiap ketulusan orang dan hati orang. Karena di dalam hati ini Bapak Ibu ada tersimpan banyak hal di dalam kita. Dalam hal ini Tuhan menginginkan kita, Tuhan membaca atau Tuhan mengetahui kita sampai ke dalam hati kita Bapak Ibu. Mungkin bisa saja kita kepada orang bisa tersenyum, menunjukkan kita seolah-olah bahagia. Tetapi di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, kita meraung-raung menangis oleh karena kepedihan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan dapat mengetahui isi hati kita yang terdalam. Maka jikalau saat ini Bapak Ibu, yang pertama dalam renungan ini, yang pertama adalah jangan memakai standar kita menilai orang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari memperbaiki hati kita lebih suci dan indah lagi di hadapan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tulus dan ikhlas. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita, semua Tuhan lihat. Jadi jikalau sepandai-pandai kita menyembunyikan kesalahan dan dosa kita, Allah mengetahui itu. Tetapi sekalipun kebaikan kita jarang dilihat orang lain, jarang disebutkan orang lain, ingatlah itu pun Tuhan lihat. Maka jikalau saat ini kita melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan, ingatlah Tuhan melihatnya dan kembalilah bertobat. Dan jikalau saat ini kita sedang melakukan kebaikan tetapi kita tidak mengumbar-umbarnya, ingatlah Tuhan akan menambah-nambahkannya kepada kita. Jadi teruslah melakukan kebaikan dan teruslah melakukan hal yang Tuhan inginkan,
baik itu diketahui atau tidak pun diketahui, tetapi Tuhan, hal terkecil dalam diri kita, tetap Tuhan mengetahui. Teruslah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan tetap memakai standar dan pandangan Allah dalam setiap menjalani kehidupan ini. Dan yang berikut, jangan terlalu cepat menilai seseorang dalam setiap pandangan kita, dan biarlah kehendak Tuhan yang kerja dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat perkenanan Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang boleh memperbaiki hati kami, karena Engkau melihat jauh sampai ke dalam hati kami. Apa yang boleh kami tutupi Tuhan atau sembunyikan dari penglihatan dunia, tetapi itu semuanya nampak di hadapan-Mu. Oleh karena itu, jikalau kami saat ini Tuhan memiliki beban-beban kehidupan yang tidak dapat kami ceritakan secara detail kepada sesama kami, kepada siapapun Tuhan, tetapi Engkau mengetahuinya. Engkau tolong Tuhan, Engkau bantu kami dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik dalam pengasuhan anak-anak, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik hubungan atasan atau bawahan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini, biar Tuhan kiranya tetap berkenan memberkati pemerintah negara ini. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.